Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Setiap kita percaya kalau iblis itu tidak berdaulat atas hidup kita. Jadi dia tidak dapat membunuh kita. Satu-satunya pemilik nyawa kita sebenarnya hanyalah Tuhan. Jadi pertanyaannya, apa yang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh si pencuri itu atau iblis itu? Di dalam Yohanes 10 ini iblis dikatakan sebagai pencuri. Nah, biasanya, realitanya, pencuri itu biasanya mengambil apa sih dari kita? Kalau ada rumah, beritanya kemalingan, dicuri ya. Barang-barang yang dicuri itu pastinya adalah barang-barang yang berharga. Target setiap pencuri adalah barang-barang yang berharga. Karena dia bisa jual lagi nanti itu barang, lalu ditukarkan nilainya cukup buat mereka. Para pencuri itu menerobos rumah ya, atau mungkin jambret di jalan, atau mungkin memecahkan kaca mobil. Pasti targetnya adalah barang-barang yang berharga. Nah, sekarang kalau melalui perkataan Yesus pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, pertanyaannya, apa yang berharga dalam hidupmu yang jadi target iblis untuk dia curi? Apa yang paling berharga sebenarnya dalam hidup kita, orang percaya? Seringkali hal-hal yang kita anggap berharga itulah yang menjadi ikatan kita. Kalau yang kita anggap berharga itu jabatan, maka iblis mulai membisikkan kebohongan. Tanpa jabatan itu kamu tuh gak berharga, kamu gak berguna, tanpa jabatan itu kamu gak dihormati. Jadi manusia bisa menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Kalau sudah punya jabatan tinggi, mempertahankan jabatan pun dia bisa melakukan segala cara. Setelah itu dia mulai kasih kebohongan yang lain. Dengan jabatan itu kamu bisa sewenang-wenang, kamu bisa dihargai, kamu bisa punya gaji tinggi, besar, punya uang banyak, nanti bisa beli wanita-wanita cantik ya. Bisa juga kamu nanti bisa punya mobil mewah, rumah mewah. Nah, pada akhirnya iblis akan membunuh nurani kita. Sehingga kita tidak memandang apapun, terlebih tidak akan memandang Tuhan pastinya. Nurani kita makin dibunuh sampai kita tidak sadar bahwa kita sedang menuju kebinasaan. Ketika kita sudah sampai pada tahap ini, maka kita tidak akan pernah mengalami hidup yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk kita miliki. Tuhan bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Hidup seperti apa? Hidup yang berkualitas tinggi. Hidupnya sendiri itulah yang dia berikan kepada kita. Dan dia mau kita miliki dengan berkelimpahan. Artinya kita memiliki hidup Kristus dalam diri kita. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau sudah melimpah keluar hidup Kristus itu akan dilihat oleh setiap orang. Betapa Kristus itu hidup dalam hidupmu. Betapa hidupmu berharga, betapa hidupmu memiliki kualitas yang tinggi, kualitas nilai yang agung dan mulia. Karena apa? Karena Kristus hidup dalam kita. Jadi jangan biarkan pencuri si iblis itu mencuri dan membunuh serta membinasakan kita. Tetapi bawalah hidup Kristus. Belajarlah hidup Kristus itu ada di dalam hidup kita. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.